Tetanggaku Bule Parni dan Bu Leli itu sama-sama suka usil. Selalu aja kepo sama kehidupan pribadiku selama ini. Mentang-mentang aku bujangan dan masih cukup muda, baru juga usia 24 tahun. Semuanya harus mereka nasehatin. Kalau masalah kerjaan atau masalah hubungan sosial, ya nggak masalah deh mereka menasehati aku tiap saat. Tapi belakangan masalah pribadiku juga diurusin sama mereka. Termasuk masalah asmara dan jodoh pendampingku kelak. Katanya aku tuh ganteng dan gagah, tapi sayang masih aja jomblo. Katanya aku harus cepat nikah biar nggak telat. Awalnya aku anggap biasalah, itu jadi penyemangat untuk diriku. Tapi lama-lama ya risih juga sih denger kayak gitu terus. Sampai akhirnya suatu sore pas pulang kerja, dan Bule Parni nanya lagi soal itu. Ku jawab aja kalau aku nggak berani. Aku nggak berani sama cewek, dan aku juga bukan tipe lelaki yang bisa ngajak kenalan atau ngobrol duluan sama cewek. Makanya, sampai usia hampir 25 tahun, aku juga masih jomblo. Jangankan mikir mau nikah, pacaran saja nggak pernah. Namun di luar dugaanku, Bule Parni malah ngejawab sambil nantangin aku. Katanya kalau aku mau diajarin, pasti akan bisa. Kata Bule, dulu suaminya juga gitu. Pemalu banget seperti diriku. Tapi buktinya bisa juga punya keberanian nikahin dia. Awalnya kupikir dia cuma bercanda. Masa iya mau ngajarin aku sampai bisa? Kalau ketahuan suaminya kan bisa berabe. Hanya saja pas sore itu dia bilang gak apa-apa. Lagian Pak Lekasdim suaminya jarang pulang karena kerja di luar kota. Gimana, Wan? Jarang-jarang loh Bule mau ngajarin. Kalau bukan kamu, nggak bakalan deh Bule mau. Bule jangan bercanda. Saya... Duh, kamu kenapa, Wan? Kamu mau bilang mau? Tapi khawatir ya sama Pak Le. Jangan khawatir, Wan. Suamiku kan jarang pulang. Lagian semua bisa kita rahasiakan kan? Tapi Bule... Shh, udah Awan, gini aja. Kalau nanti malam kamu berubah pikiran, hubungi Bule ya. Lewat WhatsApp aja, biar simple ya, Wan. Aku jadi mematung di depan gerbang rumah, sambil menatap Bule Parni yang tersenyum di balik pagar rumahnya. Rasa capek sepulang kerja seperti hilang setelah mendengar ucapannya. Bukan hanya kata-katanya, tapi juga caranya. Cara ia mengucapkan tawaran itu, sungguh membuat dadaku seketika bergejolak. Aku jadi merasa antara mimpi dan kenyataan. Namanya Suparni. Usianya 35 tahun. Biasa dipanggil Bulek, karena suaminya disapa Pak Lekasdim. Wajahnya biasa saja, tidak terlalu cantik, namun tidak pula membosankan bila dipandang. Rambutnya ikal sebahu, biasa cepol santai seadanya. Kulitnya bersih terawat dan perawakannya pun lumayan ideal. Masih bisa bikin mata para pria di kompleks ini melirik padanya. Dan yang sore itu menggelitik imanku adalah cara berbusananya. Hanya pakai daster rumahan sederhana motif bunga. Ada lembab dan sisa basah di beberapa bagian, sebab ia baru saja mandi dan sedang menjemur handuk di depan. Jarak kami tak terlalu jauh, hanya 2 meter lebih. Hanya terhalang gembok pagar rumah. Aroma wanginya bisa aku rasakan. Wangi wanita yang baru mandi. Aroma sabun dan shampoo, juga aroma wanita yang pandai dan biasa merawat diri. Aku masih membeku ketika suara renyahnya kembali terdengar. Katanya, jangan suka ngelamun, gak baik untuk badan. Senyumnya mengembang, mengerling sedikit nakal. Lalu, tanpa menunggu lama, ia berbalik dan kembali masuk rumah. Aku terhenyak, cuma bisa senyum kecut. Kubuka gerbang rumahku,
Kumasukkan sepeda motorku. Perasaanku tak karuan. Tawaran untuk diajari Bulek Parni benar-benar membuatku bimbang. Apa harus kuterima atau dengan berat menolaknya? Usianya memang hampir 10 tahun di atasku. Namanya juga terkesan Deso, Suparni. Tapi Bulek sungguh memesona. Di kompleks ini dia terkenal aktif dan suka bermasyarakat. Ikut pengajian, arisan, dan acara lain yang digagas ibu-ibu di sini. Istri Pak Lek Kasdim ini juga dikenal ramah dan supel, pandai bergaul, mudah akrab dengan siapa saja, dan bisa bikin betah. Diam-diam, banyak juga lelaki, bapak-bapak kompleks yang membicarakannya sembunyi-sembunyi, termasuk Pak RT. Ia digunjingkan sebagai wanita yang sering kesepian. Pak Lek Kasdim kerja di luar kota dan hanya seminggu sekali bisa pulang. Sore itu, aku duduk di beranda depan, menikmati kopi sambil mengingat obrolan di pos ronda tentang Bulek Parni. Banyak lelaki, bahkan yang sudah punya istri, berimajinasi tentang dia. Dan kini, aku justru dapat tawaran yang tak kusangka. Entah karena aku masih bujangan, aku jauh lebih muda, atau karena ia benar-benar ingin mengajariku sebuah pengalaman. Malam itu, waktu berputar lebih cepat. Sudah jam 8 malam saat pintu rumahku diketuk. Aku baru saja mau keluar, makan. Rezeki buatku, yang datang ternyata Bu Leli, tetangga beda gang. Dia bawa nasi kotak hajatan, katanya syukuran kecil-kecilan. Aku terima dan menawarinya mampir dulu. Ya, hanya basa-basi sih, tapi nggak taunya Bu Leli malah beneran masuk rumahku. Dia cerita tentang Mbak Susan, putri satu-satunya yang baru saja acara lamaran. Makanya ada nasi kotak untukku. Soalnya, acaranya sore habis azar, dan saat itu aku nggak bisa hadir karena emang jam segitu belum pulang kerja. Bu Leli beda dengan Bulek Parni. Dia wanita berdarah Minang Jawa. Usianya sekitar 45-an, tapi memang kesannya awet muda. Wajahnya cantik keibuan. Perawakannya tidak ramping, tapi bukan juga gendut. Ideal dengan anugerah yang lumayan indahnya. Sehari-hari selalu tampil gamis dengan hijab longgar. Tapi semua busana rapi itu tak mampu menyembunyikan pesonanya. Aku makan nasi kotak sambil mendengar cerita Bu Leli. Tentang Mbak Susan, tentang calon suaminya yang lebih tua. Katanya dia sebenarnya kurang setuju kalau putrinya nikah sama lelaki yang jauh lebih tua. Malah hampir seusia Bu Leli. Akan tetapi nggak bisa menolak, sebab Susan keras kepala dan tetap mau menerima lamaran calon suaminya itu. Ya, aku jawab santai saja. Namanya juga jodoh, kan urusan yang maha kuasa. Aku pun sampai sekarang masih jomblo malah. Saat itulah Bu Leli malah menggodaku. Seperti biasa, dia tuh sama kayak Bulek Parni, yang suka ngurusin privasi diriku. Katanya dia tuh malah setuju kalau aku yang ngelamar Mbak Susan putrinya. Kalau aku kan usianya hampir sama dengannya. Mbak Susan usianya 29, hampir 30. 5 tahun lebih tua dariku. Tapi kata Bu Leli masih masuk lah kalau jadi suami istri. Ku jawab, aku nggak berani sama wanita. Lagian Mbak Susan kan jarang ketemu sama diriku. Kenal pun hanya sekedar... Hanya sebagai tetangga gang yang kadang ketemu hanya saling sapa dan bertukar senyum, tanpa ada obrolan apa-apa. Bu Leli malah tertawa kecil mendengar jawabanku. Katanya percuma aku jadi pemuda yang gagah dan tampan kalau sampai usia segitu, aku nggak berani mendekati hati wanita. Dia malah menggoda, jangan-jangan aku ada kelainan. Ya, sontak saja jiwa mudaku membantah. Ku bilang aku ini lelaki normal. Kalau nggak percaya bisa kok aku membuktikannya. Wan, kamu bilang apa barusan? Beneran kamu mau membuktikan? Aduh, kok sekarang tante yang jadi deg-degan sih? Maaf tante, saya cuma kesal saja kalau dituduh kelainan. Saya masih normal kok tante, tapi
Tapi saya kan nggak dekat sama Mbak Susan, anak tante. Santai saja, Wan. Tante kan cuma nanya. Habisnya kamu tuh aneh. Udah hampir 25, masa iya nggak punya pasangan? Padahal menurut Tante, kamu tuh pemalu dan hanya butuh sedikit keberanian. Mana ada sih cewek yang bisa nolak kamu, Wan? Tante bilang gitu, saya jadi grogi jadinya, Tan. Grogi kenapa, Wan? Sini, Wan. Lebih dekat duduk sini. Apa benar kamu pengen membuktikan? Tapi Tante, saya coba bercanda, Tante. Saya Wan, udah deh. Tante, anggap saja Tante yang ingin membuktikan. Kalau kamu memang pemuda yang, kamu mau kan, Wan? Tante, tapi Udah, Wan. Kamu tutup dan kunci pintunya sana. Tante tunggu ya, Wan. Dan begitulah kawan, bukan fiksi. Hari itu, aku, Iwan Rahmawan, merasa jadi lelaki sejati untuk pertama kalinya di usia 24. Aku juga heran, apa ini takdir atau jalan hidup yang memang harus kujalani? Tapi aku tak merasa menyesal sedikit pun. Hanya heran saja, padahal sorenya ada tawaran dari Bule Parni yang menunggu jawabanku di saat malam hari nanti. Namun sebelum sempat aku menjawab tawaran Bule Parni tetangga samping rumah, aku justru hanyut sama Bu Leli. Ia mengaku sedang malas pulang ke rumah karena masih belum srek dengan calon suami pilihan Susan anaknya. Katanya daripada pulang dan jadi ribut lagi sama Susan, mending berdiam di rumahku sampai larut malam juga nggak apa-apa. Ya karena aku bilang akan membuktikan, malam itu Bu Leli langsung saja tanpa sungkan memintaku menutup pintu depan. Dia mengucapkannya dengan tatapan mata yang berbinar teduh dan sorot hangat yang sangat sulit aku artikan. Senyumnya mengembang sambil merebah perlahan ke sofa. Kepalanya disanggah tangan sendiri dan bibirnya... Bu Leli menggigit bibirnya sendiri, seolah memberi isyarat agar aku segera kembali setelah menutup dan mengunci pintunya. Entahlah, malam itu jam di dinding berdetak terasa cepat. Padahal sungguh, aku ingin waktu berputar lebih lama lagi. Saat semuanya selesai dan aku berhasil membuktikan, membuatnya percaya padaku, jam sudah menunjuk angka 10. Bu Leli mendesah tipis, luruh kembali di sampingku, seperti baru saja meraih sesuatu yang sudah lama terpendam. Aku terengah, masih belum percaya dengan apa yang baru saja aku buktikan. Tak ada lagi obrolan di antara kami. Hanya ada nafas yang perlahan kembali, dan sisa kehangatan barusan, yang antara mimpi, tapi yang terlalu nyata. Aku berusaha kembali biasa, wajar, seolah tak ada yang perlu dibahas. Bu Leli pun demikian. Ia membeku sebentar. Diam. Senyum menghiasi wajahnya. Sedikit menarik nafas saat membenahi gamis dan mengenakan hijab yang sedikit kusut. Aku tak berani menatapnya. Namun Bu Leli menarik wajahku padanya. Kecupan ringan di kening sambil bilang terima kasih. Bukan kata maaf, tapi terima kasih. Entah untuk apa ia berterima kasih. Dan aku pun membalas ucapan terima kasih yang sama. Wan, makasih ya. Tante sudah lama sekali nggak seperti ini. Kamu beneran membuktikan semuanya, Wan. Sekarang Tante jadi yakin dan percaya kalau kamu baik-baik saja. Iya Tante, saya juga berterima kasih karena Tante sudah mengizinkan saya membuktikan. Tapi apa semua ini nggak salah, Tan? Saya takut dianggap lancang. Cukup, Wan. Nggak usah dibahas lagi yang barusan. Anggap saja semua cuma mimpi ya. Dan sekarang adalah kenyataan. Tapi Tante, saya benar-benar nggak akan bisa melupakan
Eh, Kamu Wan, jangan bilang gitu. Tante juga sama, nggak bakal bisa lupa sama kamu. Duh, dasar kamu Wan. Tante beneran nggak nyangka kalau nganterin nasi kotak ke sini, kita malah sampai... udah Wan, tante malu tahu kalau membahasnya lagi. Oh iya, tante boleh numpang mandi ya Wan. Rasanya gerah. Habis mandi dan segar baru tante pulang ya. Boleh kan? Iya tante, boleh tante, silahkan. Nanti saya bawakan handuk baru buat tante. Kalau tante butuh air hangat, saya buatkan ya. Nggak usah Awan, tante pakai air dingin aja biar seger. Ya udah, nanti bawakan handuknya ya Wan. Tante duluan. Tapi ingat loh, kamu jangan pingin membuktikan apa-apa lagi ya. Tentu saja kawan bukan fiksi. Semua yang aku lalui bersama Bu Leli bukan sesuatu yang tiba-tiba dan seketika. Sudah hampir setahun aku mengontrak rumah di kompleks perumahan Bumi Asri ini. Sejak aku pindah kerja ke kota ini. Hubunganku dengan tetangga dan warga kompleks cukup baik. Bahkan sejak aku ada di sini, aku cukup banyak diandalkan. Aku bekerja sebagai teknisi di sebuah bengkel mobil cukup ternama di kota ini. Dan kemampuan teknikku lumayan baik. Banyak tetangga dan warga sini minta bantuan kalau mereka ada masalah dengan kendaraan, motor, dan mobil. Dari sekedar servis dan ganti oli, atau kalau ada masalah mogok dan rusak, daripada bawa bengkel, mending minta tolong aku. Bu Leli adalah salah satunya. Beliau sudah rutin kalau nyervis mobil dan motor, pasti menghubungiku untuk meminta tolong. Kalau nggak bisa, ya aku dipercaya bawa mobilnya ke bengkel. Soalnya Bu Leli nggak mau ribet, maunya tinggal pakai dan beres. Namun sebelum malam pembuktian itu, aku sama sekali nggak menyangka kalau Bu Leli ternyata memendam sesuatu. Sesuatu yang sudah sangat lama ditahan dan diakuinya baru bisa didapatkan lagi setelah mengantar nasi kotak untukku. Beliau memang sudah sangat lama hidup sendiri, membesarkan Susan anaknya sebagai orang tua tunggal sejak dulu. Suaminya? Entahlah, tidak ada yang tahu dan warga sini juga jarang membicarakan masalah itu dan jarang pula ku dengar. Tapi malam itu, aku jadi tahu semua tentang Bu Leli dan luka masa lalunya. Ia bercerai saat melahirkan Susan. Mantan suaminya menikah lagi. Bukan dengan wanita yang lebih muda, cantik, dan kaya, melainkan bersama pembantu rumah tangga yang ikut dengan mereka sejak mereka menikah. Hanya wanita desa, usianya setengah baya. Sejak itu Bu Leli seperti memendam rasa kecewa. Ia diceraikan dan mantan suami berpaling ke wanita lain yang lebih tua. Ya, malam itu aku sempat mencandainya hanya untuk menghibur dirinya. Ku bilang tak semua laki-laki suka daun muda. Ada sebagian lelaki yang justru merasa nyaman dengan wanita yang lebih berusia darinya, termasuk aku salah satunya. Waktu itu aku bukan hanya bercanda, sebab dalam hati ku bilang wanita yang jauh lebih berusia ternyata lebih segalanya. Jam 10:15 malam aku masih duduk di sofa, menikmati kopi sambil nunggu Bu Leli selesai mandi, sambil melamun. Tapi saat itu lamunanku buyar, karena HP-ku berdering. Bulek Parni menelpon, jantungku berdegup tak karuan jadinya. Bulek pasti mau menanyakan jawabanku atas tawaran sore tadi. Tapi kalau aku angkat, bagaimana dengan Bu Leli? Semua bisa berantakan. Bagaimana kalau Bulek Parni jadi tahu kalau Bu Leli ada di rumahku, dan kami barusan seperti itu? Namun syukurnya saat aku angkat teleponnya, Bulek Parni ternyata ngabarin kalau tawarannya batal malam itu. Pak Lekas, dim suaminya, tiba-tiba pulang, padahal harusnya masih 3 hari lagi jatah kerjanya di pertambangan luar kota. Ku jawab nggak apa-apa, lagi pula aku takut kalau dianggap lancang, minta diajarin sama tetangga yang masih bersuami. Dan aku lega, karena pas Bu Leli selesai mandi, telepon dari Bulek Parni sudah diakhiri. Jadi beliau nggak curiga juga. Malam itu, Bu Leli pulang dari rumahku jam 11 lebih. Sudah kembali rapi dan wangi dengan gamis longgar dan hijabnya. Sebelum pulang, beliau masih sempat berkata, "Tolong ini jadi rahasia kita ya." Aku hanya mengangguk mengantar ke depan. Tak ada yang curiga. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di balik dinding rumahku. Hanya aku dan dia yang tahu semuanya. Dan saat pintu aku tutup kembali, aku tahu apa yang sudah terjadi. Tak akan bisa kembali seperti sebelumnya lagi. Ya, begitulah kawan bukan fiksi.
Malam itu aku seperti mendapatkan sesuatu yang tak pernah aku duga bisa kudapatkan. Mungkin semua masih akan berlanjut. Mungkin Bu Leli akan semakin sering rumahku. Atau mungkin aku yang akan lebih berani. Mulai berani mengulangi semuanya bersama Bu Leli. Bisa juga kesempatan itu datang dari Bulek Parni. Entahlah. Yang jelas, malam itu aku tidur nyenyak sekali. Suara lirih Bu Leli dan aroma wangi khas darinya masih sangat membekas. Setelah peristiwa nasi kotak bersama Bu Leli, aku merasa ada yang berubah dalam diriku. Aku, Iwan Rahmawan, masih sama. Pemuda yang kata orang lumayan gagah dan tampan, tapi masih jomblo dan bertahan membujang di usia hampir 25. Cowok lugu yang gak pernah pacaran, tak tahu rasanya debaran cinta, tak paham bagaimana menyelami hati wanita. Setidaknya itu masih melekat padaku dari pandangan orang. Hanya aku yang tahu, kalau aku sudah mendapatkan semua. Syarat menjadi lelaki sejati, yang untuk pertama kalinya memberikan mahkota berharganya pada seorang wanita. Hanya Bu Leli juga yang tahu tentang itu, sebab beliaulah yang menerima semua pemberian dariku malam itu. Dan sejak itu, aku berubah. Bukan hanya cara memandang dunia, bukan sekadar cara pandang pada Bu Leli semata, tapi juga cara pandang yang lebih sulit kumaknai terhadap wanita. Terutama wanita yang jauh lebih berusia dan matang dariku. Beberapa hari kemudian, kawan bukan fiksi, aku merasa aku hanya lelaki biasa. Ketika sore itu, Bulek Parni memanggilku. Seperti biasa, senyumnya selalu lebih hangat. Setiap kali Pak Lekasdim suaminya sudah berangkat kerja keluar kota. Jam 5 sore waktu aku baru pulang kerja, Bulek Parni mengajakku ngobrol di antara pagar rumah kami. Lumayan lama. Awalnya cuma basa-basi nanyain kerjaanku. Apa bengkelnya rame apa enggak. Lalu dia nawarin aku nanti makan malam. Kebetulan sebelum Pak Lekasdim berangkat siangnya, dia masak enak dan lumayan banyak. Jadi sayang kalau sisa. Dan saat itulah Bulek Parni kembali menawariku. Katanya ntar malam makan malam bareng. Sekalian ngajarin aku. Soalnya yang kemarin itu kan gak jadi, karena ternyata Pak Lekasdim pulang. Makanya kali ini dia lebih leluasa. Walau hanya obrolan sederhana antar tetangga, dan kami terhalang tembok pembatas, tapi rasanya, waduh, saat itu pikiranku seperti diajak berfantasi saja jadinya. Bukan karena daster pendek yang ia kenakan dan cukup menggoda, tapi karena ucapannya dan cara dia menyampaikan kiasan-kiasan yang membuat darah mudaku penasaran. Ada sesuatu dalam diriku yang seperti tertantang. Ingatan bersama Bu Leli kayak melintas, tapi dengan tokoh yang berbeda. Bulek Parni, wanita berusia 35 tahun yang lebih matang dariku, dan istri Pak Lekasdim, tetangga di samping rumahku. Istri orang yang seringkali menjadi perbincangan. Kerap kali jadi bahan imajinasi para lelaki di kompleks ini. Jadi, Yawen, entar malam Bulek tunggu jam 8 saja. Rugi loh kalau nggak kesini. Bule udah siapin yang nikmat buatmu. Baik Bule. Saya pasti datang. Lagian biar nggak repot keluar cari makan. Pinter, Wan. Gitu dong. Jangan malu-malu jadi cowok. Kapan bisa punya istri kalau kamu terlalu pemalu dan gak berani? Iya Bule. Saya pasti datang kok. Tapi apa nggak apa-apa kalau saya makan malam di rumah Bule? Iwan, kan Bulek yang nawarin. Lagian mana ada yang tahu juga sih? Kamu kan bisa lewat pintu belakang. Pokoknya Bulek tunggu loh. Bulek akan siapin apa saja kalau kamu beneran datang ya. Malam itu kawan bukan fiksi, seperti janji kami,
Aku mengetuk pintu belakang rumah tetangga tepat jam 8 malam. Bulek Parni menyambut dengan wajah yang ceria. Aroma masakan menyeruak begitu aku masuk ke ruang makannya. Di meja sudah tersedia berbagai menu hidangan. Ada semur daging, ada sup kepala ikan, dan sayur lodeh hangat. Semua aroma wanginya membuktikan kalau Bulek Parni ini istri idaman. Sudah cantik, bohai, dia pintar masak pula. Tapi bukan hanya aroma masakan yang menggoda pikiranku. Wangi samar darinya juga bertabrakan, namun lebih terasa. Wangi parfum feminim yang lembut, juga wangi shampoo yang kukenal, serta wangi seorang wanita yang pandai merawat diri. Bulek menyilahkan aku masuk. Ia melangkah pelan di depanku. Gerakannya kalem dan luwes tanpa dibuat-buat. Tiap langkahnya membuat ujung gaun pendek selutut seolah menari pelan dari belakang. Kainnya membentuk keindahan. Aku berusaha mengalihkan pandangan, melihat menu di meja, tapi hanya sebentar karena mataku seperti tak patuh lagi. Jujur saja aku grogi. Bukan karena malam itu aku hanya berdua dengannya. Bukan karena makan malam, tapi karena aku tahu malam itu bukan hanya sekedar makan malam. Ada janji yang diucapkan Bulek Parni sore tadi. Dan penampilan juga pembawaannya malam itu yang seolah memberi isyarat kalau dia sudah menyiapkan semuanya. Malam itu yang mendebarkan bukan tentang menu makan malamnya, namun apalagi yang keterima setelahnya. Sejak dulu aku memang lahap kalau makan. Kerja di bengkel membuat ototku kerja keras dan jarang dimanjakan. Aku butuh kalori, protein, dan gizi yang seimbang. Dan Bulek ternyata suka melihat lelaki yang sangat lahap makannya. Kata dia, Pak Lek Kasdim tuh suka milih-milih makanan, makanya sebagai istri, dia agak kerepotan untuk masakin suami. Tak heran kalau Pak Lek Kasdim badannya kurus, karena memang kurang suka makan dan lebih banyak ngerokok dan ngopi. Bulek sampai beberapa kali nyuruh aku nambah. Dia menyendok nasi seolah melayani Pak Lek Kasdim suaminya. Ku bilang, aku lahap makan bukan cuma karena lapar, tapi karena masakannya semuanya lezat dan nikmat rasanya. Saat itulah, senyum Bulek Parni kembali mengembang. Wajahnya merona karena mendengar pujianku yang sangat tulus. Dan setelah selesai makan malam bareng, Bulek berdiri merapikan piring, lalu membisikkan sesuatu ke telingaku. Ia berbisik, konon kata orang, lelaki yang lahap cara makannya pasti lebih bersemangat dalam melakukan apa saja. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Bukan karena baru selesai makan malam bersamanya, tapi karena Bulek langsung saja seperti itu di saat aku masih duduk di kursi kayu, baru saja menyesap teh buatannya. Sudah jam 11 malam saat itu. Suasana di luar mulai hening. Tak ada aktivitas lalu lalang. Warga kompleks sudah istirahat. Di luar, apa yang nampak berjalan seperti biasanya. Wajar, tak ada yang berbeda. Tapi di dalam, aku kehilangan nalar. Bulek Parni benar-benar menepati janjinya. Mengajari aku sampai bisa, agar aku bisa pula cepat mencari jodoh dan menikah. Dia tak pernah tahu kalau sebelum diajari olehnya, aku sebenarnya sudah bisa dan terbiasa, berkat pengalaman dari Bu Leli. Tepat jam 11 malam, ruang makan itu sudah sepi. Lampu depan sudah padam, hanya kehangatan di ruang keluarga. Bulek Parni tersenyum tipis, dadanya naik turun. Nafasnya masih tersengal, tapi ada kelegaan yang tersirat di raut wajahnya. Aku menegakkan dudukku di sandaran sofa, menatapnya lebih lama, seperti tak percaya kalau malam itu bisa begitu. Bukan hanya sekali. Sudah 3 kali semuanya dimulai dan disudahi. Dan aku merasa ini semua tak sekadar imajinasi. Tangan Bulek mencubit hidungku, lalu bangkit membenahi yang sempat berantakan. Senyumnya makin hangat. Ia berusaha kembali wajar, hanya seperti makan malam biasa. Sambil berbisik lirih, "Makasih udah nemenin makan malam ya." Aku hanya mengangguk, tak tahu harus bilang apa. Tapi tentu saja,
aku juga bilang terima kasih untuk makan malamnya. Ya, begitulah kawan bukan fiksi. Terkadang jalan hidup tak bisa mudah ditebak dan tak selalu sesuai perkiraan. Keusilan tetanggaku yang sering mengurus masalah pribadiku akhirnya justru membuatku mendapatkan pengalaman. Pengalaman tentang hati wanita, tentang kasih sayang, dan tentang rasa sepi yang bisa saja merubah segala arah hidupnya. Dan beberapa bulan setelah itu, aku beneran menemukan jodohku, menikah, dan berharap bisa sakinah, mawadah, warohmah. Bukan dengan wanita muda yang menjadi kekasihku, tapi dengan Bu Leli, wanita berusia 45, ibu kandung dari Mbak Sari. Sulit ditebak ya kawan, tapi gitu deh, yang namanya jodoh, takdir dan maut, kan hanya yang maha kuasa yang tahu. Sekian dulu kisahku ya kawan bukan fiksi, semoga bisa menghibur dan bisa dipetik hikmahnya untuk kalian.